Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9, yaitu kekongruenan dua segitiga. Kita akan fokus membahas dua buah contoh ya. Contoh yang pertama di sini, perhatikan gambar di samping. Nah, ini pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, ini kita akan buktikan. Alternatif penyelesaian. Nah, berdasarkan gambar di atas ini ya, kita peroleh bahwa panjang sisi AC itu sama panjang dengan sisi EC. Kenapa? Karena ada dua garis, tandanya dua garis, ini juga ada tanda dua garis. Berarti di sini kita bisa tuliskan AC itu sama dengan EC, dengan catatan kita lihat ada tanda yang sama panjang. Ini ya, tanda dua garis ini. Selanjutnya, perhatikan di sini ada sudut ya. Sudut ACB itu sama besar dengan sudut ECB. Kenapa dikatakan sama besar? Karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka kita bisa tuliskan di sini besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. Ini diketahui karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Selanjutnya untuk sisi BC ini bersesuaian dengan sisi DC dan panjangnya sama. Kalau kita lihat sini, panjang BC ini kan garisnya ada satu garis, DC juga ada satu garis, berarti panjangnya sama. Sehingga kita bisa tuliskan di sini BC sama dengan DC. Ini diketahui dari ya ada tanda yang sama panjang, satu garis. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat sini, ini kan panjang sisi, ini besar sudut, ini panjang sisi, berarti kan di sini sisi sudut sisi ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Ini dapat dilihat dari berdasarkan kriteria sisi sudut sisi ya. Ini panjang sisi, kemudian besar sudut, panjang sisi, sisi sudut sisi. Lanjut ke contoh kedua, bagian D ya. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar sebuah bangun layang-layang ya, yang dibagi dua dengan garis putus-putus. Pertanyaannya di sini, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Alternatif penyelesaian. Nah, berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa, perhatikan untuk segitiga sini ada dua ya. Segitiga PQS, segitiga PQS ini segitiga pertama. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga RQS ya, berarti segitiga RQS. Ini segitiga yang kedua. Kita akan cek atau buktikan apakah kedua segitiga ini kongruen. Berarti kita ambil sisi untuk segitiga yang pertama ya. Sisi PQ ini kan kalau kita lihat bersesuaian dengan sisi RQ. Dan ternyata panjangnya sama karena ada satu garis ini sebagai tanda. Berarti kita bisa tuliskan di sini panjang PQ itu sama dengan panjang RQ. Ini diketahui dari adanya tanda yang sama panjang. Ada satu garis di sini. Selanjutnya sisi PS ini bersesuaian dengan sisi RS ya. Dan memiliki panjang yang sama. Kenapa? Karena ada dua garis sebagai tanda di sini. Berarti kita bisa tuliskan di sini PS sama dengan RS. Ya. Ini diketahui dengan adanya tanda yang sama panjang, ada dua garis sebagai tanda di masing-masing sisi ini. Selanjutnya di sini ada sisi QS untuk segitiga PQS dan ada sisi QS untuk segitiga RQS. Kedua sisi QS ini memiliki nama yang sama tetapi untuk dua segitiga yang berbeda, dan kedua sisi ini untuk QS ini dia berhimpit ya. Nah, karena dia berhimpit pasti panjang sisinya sama. Jadi kita bisa tuliskan di sini
sisi QS pada segitiga PQS itu sama dengan sisi QS pada segitiga RQS. Kenapa? Karena QS ini berhimpit. Jadi dapat kita simpulkan ya dari kriteria yang ada, ini panjang sisi, panjang sisi, panjang sisi, bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS karena memenuhi kriteria sisi, sisi, sisi. Oke, demikian pembahasan kekongruenan dua segitiga. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.